Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, Bapak akan menjelaskan dua materi, yaitu bab 3 dan bab 4. Bab 3 berkaitan dengan mubtada khabar. Mubtada khabar. Mubtada adalah permulaan kata, ya, permulaan kalimat. Sedangkan khabar adalah sebagai predikat. Ya, khabar sebagai predikat ada beberapa bentuk. Ada yang khabarnya berbentuk mufrad atau tunggal. Ada khabar yang berbentuk syibhul jumlah. Ada khabar yang berbentuk jumlah ismiyah. Ada khabar juga yang berbentuk jumlah fi'liyah. Contoh khabar yang berbentuk mufrad atau tunggal adalah Muhammad talibun. Muhammad mubtada, talibunnya adalah khabar. Talibun artinya satu siswa, berarti Muhammad adalah seorang siswa. Polanya talibun. Maka talibun ini disebut sebagai khabar dalam bentuk mufrad atau tunggal. Berikutnya khabarnya berbentuk syibhul jumlah. Contohnya Muhammad fil bait, Muhammad di dalam rumah, ya, atau Muhammad fil fasli, Muhammad di kelas, Muhammad alal kursi, Muhammad di atas kursi, atau al-kitabu ala tawilah atau alal maktab, buku di atas meja, ya, dan seterusnya. Biasanya syibhul jumlah itu yang diawali dengan kata imbuhan ila, fi, ala, an, ya, dan seterusnya. Kemudian ada juga khabar yang bentuknya jumlah ismiyah, yaitu berbentuk kalimat tapi polanya kata benda, yaitu berarti kata benda yang awalannya, ya. Contohnya Muhammad rumahnya bagus, berarti Muhammadun baituhu jamilun. Rumahnya, rumah Muhammad mubtada, rumahnya bagus adalah khabar. Khabar dalam bentuk ismiyah karena baitun rumah. Muhammad baitun tambah hu jadi baituhu. Muhammad rumahnya. Atau yang lain lagi, Ali bukunya banyak. Nah, bukunya banyak ini sebagai khabar bentuk ismiyah. Ali kitabuhu katsirun, ya. Atau bentuk yang lain, ya. Muhammad ayahnya ganteng. Nah, ayah itu kan kata benda. Nah, Muhammad ayahnya ganteng. Muhammad abuhu jamilun. Abuhu jamilun. Nah, itu yang disebut khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Ada juga yang bentuk jumlah fi'liyah, berarti khabarnya diawali dengan fi'il, kata kerja. Contohnya Ali yajlisu 'alal kursi. Ali sedang duduk di atas kursi. Yajlisu 'alal kursi sebagai khabar. Khabar bentuk fi'liyah, ya, bentuk kata kerja. Atau yang lain, al-ummu tatbahu ar-ruzza. Seorang ibu sedang memasak nasi, berarti khabarnya adalah tatbahu ar-ruzza, jadi sedang memasak nasi. Ya, seperti itu, ya, dan seterusnya. Ada juga khabar dalam bentuk mutsanna, dua, ya, bentuknya berarti Ali wa Muhammad talibani, ya. Ali dan Muhammad adalah dua-duanya seorang siswa. Kalau cewek gimana? Aisyah wa Maryam talibatani. Aisyah dan Maryam itu sebagai mubtada, talibatani sebagai khabar. Khabar bentuknya mutsanna, dua orang. Oke, itu penjelasan tentang mubtada khabar.
Berikutnya bab 4 adalah berkaitan dengan adat tertibi. Adat artinya bilangan, tertibi tertib atau tingkatan. Ya, sesuatu yang menyatakan tingkatan maka disebut adat tertibi. Misalnya anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga dan seterusnya. Lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Atau sekolah yang pertama, sekolah yang kedua, sekolah yang ketiga. Atau masjid yang pertama, masjid yang kedua, masjid yang ketiga, dan seterusnya yang menyatakan tingkatan. Maka kaidah bahasa Arabnya adalah kalau untuk menyatakan satu atau yang pertama maka harus menggunakan al-awwal dan al-ula. Al-awwal itu untuk yang muzakkar laki-laki, al-ula untuk yang cewek muannas. Contohnya sekolah yang pertama, bahasa Arabnya sekolah kan al-madrasatu, ada tunya muannas, maka pakai al-ula, ya, berarti al-madrasatul ula. Kalau yang cowok contohnya masjid yang pertama berarti al-masjidul awwal, ya. Tidak boleh al-masjidul al-ula, tidak boleh. Kemudian yang kedua juga sama, kedua, ketiga, keempat, kelima harus bisa membedakan yang muzakkar dan muannas. Jadi selalu dikaitkan muzakkar dan muannas. Kalau bilangannya muannas misalnya as-saniyah, berarti yang ketiga nanti as-salisah, ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisah, as-sabi'ah, as-thaminah, at-tasi'ah, al-ashirah dan seterusnya. Kalau yang cowok al-awwal, al-thani, al-thalis dipanjangin, al-rabi' panjangin lagi, al-khamis, al-sadis, al-sabi', al-thamin, al-tasi', al-ashir dan seterusnya. Jadi kalau kita mau mengatakan sekolah yang ketiga, maka kita akan mengatakan al-madrasatu as-salisatu. Nggak boleh as-salisu. Jadi harus sama, dia seimbang kalau pada adat tertibi, ya. Jadi kalau sekolah yang keempat al-madrasatu ar-rabi'atu. Kalau sekolah yang kelima, ke-6 sampai 10 apa, yuk dijawab sendiri ya. Kalau masjid yang pertama, yang kedua, yang ketiga berarti apa? Al-masjidul awal, al-masjidul tsani. Kalau yang ketiga apa? Al-masjidul tsalits. Yang keempat al-masjidul rabi'. Yang kelima al-masjidul khamis. Yang keenam al-masjidul sadis. Kalau masjid yang ketujuh, ke-8, 9, 10 apa? Coba dipikirkan dan dijawab. Oke? Itu berkaitan dengan adat tertibi. Kemudian baca juga kosakata ya di bab 3 dan bab 4. Oke. Kalau jam, misalnya jam ya, jam bahasa Arabnya as-sa'atu. Ya. Ada yang berkaitan sama berhitung jam itu illa, ada kata illa itu menunjukkan kurang. Kalau lebih, jam 3 lebih berarti pakai wa, ya. Kalau setengah jam atau 30 menit bahasa Arabnya an-nisfu. Kalau 15 menit ar-rub'u. Kalau tepat tamaman, ya. Kalau kita mau mengatakan jam 1 tepat berarti as-sa'atu al-wahidatu. Enggak boleh al-wahid, jadi al-wahidatu tamaman. Kalau jam 1 lebih 15 berarti as-sa'atul wahidah wa ar-rub'u, ya. Kalau jam setengah 2 siang berarti as-sa'atul wahidah
wan nisfu jam 1.30. Naharon. Kalau jam berapa? Jam 6 kurang 15, berarti as-sa'atu sadisah illa ar-rubu'. Kalau jam 7 kurang 30, berarti kan artinya jam setengah 7 juga. Berarti as-sa'atu sabi'ah wan nisf, ya, atau bisa juga jam 6.30 sama artinya. Berarti as-sa'atu sadisah wan nisf, ya. Kalau jam 3.45 bahasa Arabnya apa? Jam 3.45 artinya jam 4 kurang 15 menit. Nah, berarti jam 3.45 menit bahasa Arabnya as-sa'atur rabi'ah illa ar-rubu'. Jam 4 kurang 15 artinya sama dengan jam 3.45 menit. Menit bahasa Arabnya daqiqah. Daqiqah. Ya, kira-kira seperti itu ya pembahasan berkaitan dengan bab 4. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sukses, bisa jawab dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.